Itu ketika saya tiba di tempat duka, ratusan pengemudi ojek itu sudah berada di depan situ. Karena ayahnya adalah pengemudi ojek. Suasananya suasana orang marah, sedih, marah. Saya datang ketemu orang tuanya. Kemudian saya ikut angkat jenazahnya. Dan saya bicara di depan semuanya. Ini ada korban. Jangan kita tambah korban lagi. Ini ada korban hari ini. Kalau kita melakukan apa, nambah korban. Saya memilih hadir. Karena negara harus hadir dalam situasi krisis. Dan pada saat itu tidak ada pejabat manapun yang muncul di lapangan. Saya memilih hadir. Saya datang ke tiap rumah sakit. Saya datang ke tiap rumah yang kehilangan anggota keluarganya. Dan kita urus semua orang yang menjadi korban atas biaya DKI. Saya membuat peraturan Siapapun gubernur. dia, ya. Saya buat peraturan gubernur bahwa kalau ada korban karena demonstrasi, karena konflik terkait dengan politik, maka Dinas Kesehatan diberikan mandat untuk mengeluarkan biaya untuk membiayainya, walaupun dia KTP-nya bukan Jakarta. Kenapa? Ya karena kita di ibu kota, ya kita uruslah warga negara Indonesia yang jatuh sakit di sini. Terus bukan KTP Jakarta, memang dia rakyat kita kok, rakyat Indonesia. Apa urusannya? Dia celaka, dia luka, dia kita biayai. Itu ratusan. Yang meninggal, saya lupa jumlahnya. Ya, lebih dari 5 ya. Saya lupa jumlahnya. Saya datangi. Ya. Dan saya mendatangi satu keluarga, Mas, yang anaknya hilang berhari-hari. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Saya masih ingat Mas namanya Mas Husein, Mas. Namanya Husein. Mas Husein. Tidak ada KTP, tidak ada. Kita nggak tahu nyarinya kemana. Sampai waktu itu perintahkan RT RW nyari siapa keluarga yang anaknya belum pulang. Akhirnya ketemu keluarga ini. Saya datang. Mas, bayangkan saya bertemu dengan ibunya, ayahnya, yang tidak pernah membayangkan mereka akan menguburkan anaknya. Tidak pernah membayangkan. Dan menguburkan anaknya kenapa? Karena konflik pilpres. Ratusan orang yang cedera, yang saya datangi rumah sakit itu, datang di berbagai wilayah. Kenapa? Konflik pilpres. Saya datang mengangkat jenazah karena konflik pilpres. 5 tahun kemudian Allah takdirkan saya menjadi calon. Dan ketika terjadi peristiwa ini, langsung saya bilang, ini kalau saya melakukan itu semua, yang jadi korban adalah rakyat kecil. Yang petinggi-petingginya nggak akan merasakan. Sayanya nggak akan merasakan tuh pelurunya, nggak akan merasakan gebukan, nggak akan merasakan tuh konflik-konfliknya. Yang merasakan tuh pasukan, teman-teman kita yang di bawah, yang penuh dengan semangat. Karena itu jaga, tetap bersemangat, tetap menekan MK. Menekan MK untuk apa? Untuk adil. Menekan MK untuk apa? Untuk berani. Tapi ada batasnya. Jangan agitasi yang membuat ini menjadi konflik terbuka. Jadi saya bersyukur ini semua selesai, 0. Tidak ada penguburan karena konflik akibat putusan hasil MK. Tidak ada penguburan karena putusan hasil KPU. Karena bagi saya setiap nyawa itu bernyawa. Setiap nyawa itu harus dilindungi dan jangan sampai jadikan korban. Ada masa perjuangan di mana jiwa raga kita dipertaruhkan. Tapi ini adalah sebuah perdebatan yang dibuat di dalam MK, majelis hakim dengan tim hukum dan dorongan dari publik untuk mengawasi, untuk minta adil. Tekanannya di situ. Tapi ada batasnya. Nah, kalau tidak, seperti yang saya rasakan dulu, Mas, dan pengalaman mengelola mereka-mereka ini semua, Mas, yang menjadi korban itu, saya merasakan betul. Mereka juga ujungnya tidak dapat perhatian yang cukup. Kehilangan anak itu tidak pernah bisa diganti dengan santunan sebesar apapun yang disampaikan dengan sesantun apapun. Nggak bisa. Nggak bisa, saya rasakan sekali. Nah, jadi Mas, ketika menghadapi ini, saya malah ingin menunjukkan bahwa di dalam berdemokrasi ada kompetisi. Ada penyimpangan-penyimpangan. Itu tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh. Itu harus kita demo memprotes pemberedelan majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid politik
detik. Foto itu ada di Boulevard UGM, di depan bundaran. Di situ ada tanda Universitas Gadjah Mada seperti ini. Cuman sekarang udah besar, waktu itu masih lebih kecil. Nah, kita waktu itu berdiri di situ, orasi dan berkumpul banyak sekali, ratusan mahasiswa yang berkumpul ikut memprotes pemberedelan itu. Di samping saya itu namanya Nirwan Arsuka yang sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Nah, kita ingin memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan media, karena itu pilar demokrasi. Dan pada masa itu memang keras sekali, ketat sekali. Syarat demokrasi apa sih? Diberi ruang oposisi, ada kebebasan berbicara, ada pembagian kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, demo itu berhasil menggerakkan begitu banyak mahasiswa, tapi juga aparat keamanan datang dan berujung pada kekerasan. Banyak mahasiswa menjadi korban kekerasan pada waktu itu. Dan ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan terus sampai sekarang. Kalau dulu memperjuangkan untuk ada kebebasan berbicara, kalau sekarang berjuang untuk mempertahankan jangan sampai ada pengurangan. Untuk media bisa berbicara bebas, masyarakat bebas untuk mengungkapkan aspirasi pikirannya. Itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan terus. Kita harus jaga sama-sama supaya demokrasi kita terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebebasan untuk media di dalam mengekspresikan pandangan-pandangannya. Teman-teman pernah mancing di danau? Ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring. Nah, sistem pajak kita ini juga seperti itu. Mereka yang mudah dilacak di permukaan justru yang paling sering ditarikin. Sementara yang bersembunyi di kedalaman lolos dari jaring. Nah, ini udah saatnya kita mengubah strategi. Jangan hanya memancing di permukaan yang sudah mudah diambil, tapi menyelam lebih dalam. Mengapa yang mudah selalu jadi sasaran? Jadi gini, sistem pajak kita ini memang dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib. Pegawai dengan slip gaji, UMKM dengan pembukuan rapi, pekerja lepas yang rajin laporkan penghasilan. Mereka ini seperti ikan di permukaan, terlihat jelas, mudah dijangkau. Jadi ketika negara butuh tambahan penerimaan, solusinya hampir selalu sama. Menambah beban bagi yang sudah patuh, atau menaikkan pajak untuk publik luas seperti PPN atau PBB. Padahal beban ini justru yang paling mencekik kelas menengah ke bawah. Jadi keluhan ini sangat wajar. Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib kok malah diperas terus. Gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik. Sementara yang bersembunyi di kedalaman tetap aman-aman saja. Menaikkan PPN atau PBB saat kebocoran masih besar, masih menganga adalah prioritas yang keliru. Yang rugi siapa? Ya rakyat biasa seperti kita-kita semua. Ini sudah saatnya menyelam ke dasar. Nah, di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos. Mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain. Itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak. Nah, secara global, praktek seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahunnya. Lubang sebenarnya itu ada di sana. Bukan di slip gaji, bukan di struk belanja kita-kita semua. Apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang masuk akal. Pertama, permudah yang patuh, persulit yang nakal. Bukan malah menambah beban bagi yang sudah tertib. Yang kedua, maksimalkan kerjasama internasional untuk melacak transaksi lintas negara yang selama ini sulit dijangkau. Yang ketiga, perbaiki sistem deteksi supaya yang sembunyi di kedalaman bisa terjaring. Jadi rumusnya sederhana, tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban. Lalu penguatan pengawasan itu jauh lebih efektif daripada sekedar menaikkan tarif. Dan hasilnya bisa langsung kita rasakan lewat pelayanan publik yang lebih baik. Ketika yang patuh terlindungi dan yang nakal ditertibkan, maka kita bisa mengatakan bahwa pajak kita berkeadilan. Sebenarnya ini tip of an iceberg. Ini adalah puncak gunung es nih. Masalahnya ada yang lebih serius sesungguhnya, yaitu sistem penggajian kita yang secara umum itu masih problematik. Jadi bukan hanya dibandingkan antara DPR dengan honorer,
Bahkan ASN secara umum, teman-teman. ASN secara umum, yang honorer ASN, itu kita masih punya masalah yang serius di situ. Jadi, saya melihat ini tuh puncak gunung es yang tentu saja mengganggu rasa keadilan bagi semua. Apalagi ketika barusan ada statement tentang gaji guru beban, kemudian muncul anggota dewan dengan angka yang fantastis. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Tapi sesungguhnya kalau mau dikoreksi, Judit mana Judit tadi? Judit, kalau mau dikoreksi ya teman-teman, kita memang harus serius mereview tentang sistem pengajian kita. Dan teman-teman, pengkaitan antara kinerja dengan tunjangan kinerja, namanya tukin. Tunjangan kinerja, tapi dibayarkan tanpa melihat kinerja, kan repot itu. Itu kenyataan di banyak tempat. Jadi tukin itu tidak selalu. Kalaupun ada itu formalitas. Nah ini teman-teman, PR serius. Jadi, Judit kalau di dalam public policy itu, ketika mau melakukan reform, salah satu faktor yang bisa membuat reform itu terjadi namanya momentum. Oke? Dalam policy making, ada namanya orang-orang yang mau mengusung sebuah policy. Misalnya mengusung tentang perubahan sistem penggajian. Ini adalah momentum untuk dibawa. Dan bagi yang mau mengubah, pemegang kewenangan nih, apakah presiden, apakah Kementerian Keuangan, atau Kemenpan RB, atau BKN, Badan Kepegawaian Negara, ini harus dimanfaatkan sebagai ini momen di mana publik menuntut ada reformasi. Ini masukin di situ. Jadi kita tidak berhenti sama ini nggak adil. Pernyataan mengekspresikan atas kenyataan itu tidak mengubah kenyataan. Dia hanya mengekspresikan perasaan atas kenyataan. Sesudah itu nggak ada perubahan. Tapi kalau ini menjadi momentum, maka ini momentum benar-benar momentum bagus. Dan kita punya PR serius di sini. Kenapa saya katakan PR ini? Kenapa? Karena muaranya pada korupsi. Korupsi itu salah satunya adalah karena kebutuhan. Ilustrasi, kalau gaji Anda yang normal hanya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 hari berikutnya hidup pakai apa? Ini akan menimbulkan korupsi karena kebutuhan di situ. Lalu di depan mata ada kesempatan. Di satu sisi ada kebutuhan 10 hari nggak bisa hidup, dan ada kesempatan. Nah, masuk tuh. Tapi kalau diberesin, maka kebutuhan terpenuhi, ada kesempatan. Nah ini, di sini kemudian rule of law masuk. Di sini soal ketaatan, kepatuhan, konsekuensi, itu akan masuk. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya bagaimana Anies Baswedan bercerita kisahnya dalam menghadapi sebuah demonstrasi, teman-teman. Kita tahu belakangan ini dalam kurang lebih dari tanggal 25 sampai tanggal 31 kemarin, negara kita diguncang dengan kerusuhan demo yang luar biasa. Bagaimana pembakaran di mana-mana, ya, fasilitas umum, dan ini cukup memprihatinkan, ya. Semua tokoh, semua pemimpin itu pusing, teman-teman. Padahal yang di demo itu adalah DPR, ya. Namun meluas kemana-mana. Anies Baswedan ya selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, ya. Bagaimana kelakuan para pejabat yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ya. Mengingatkan jangan sampai rakyat marah, karena yang pegang kekuasaan tertinggi bukan pejabat, ya, bukan kepala daerah, bukan presiden sekalipun, tetapi rakyat. Kalau rakyat sudah marah, ya semuanya akan jadi kacau. Dan itu terbukti bagaimana masyarakat luar biasa, ya, marah tentang kenaikan gaji DPR, ya. Kemudian DPR yang oknum-oknum DPR yang selalu membuat rakyat resah dan gelisah. Kemudian bagaimana cara pemerintah menangani demo ini, teman-teman, yang membuat kita geleng-geleng, ya. Kekerasan, ya, sampai ojol pun harus meregang nyawa. Ini yang kita sayangkan, ya. Dan cara Anies ya waktu di Jakarta menangani demo, teman-teman, sangat luar biasa dan manusiawi. Jika Anies mungkin jadi pemimpin negara kita, saya yakin bahwa Anies Baswedan akan mengelolanya dengan baik. Bagaimana menurut kalian?